Dari hasil kajian itu ternyata sudah memenuhi syarat untuk Banjarbaru memang butuh filter. Jika hadirnya traffic light ini, lampu lalu lintas ini, masyarakat berharap tidak macet lagi. Ya, jadi traffic light itu sebenarnya bukan untuk jawaban terhadap kemacetan. Kalau buat orang yang tinggal di kota besar, mungkin Jakarta, Surabaya, ini belum macet sih sebenarnya. Cuma penumpukan kendaraan saja ya, volumenya naik. Hari ini Jalan Cempaka dari Simpang 3 Trikora sampai kemudian sangat padat. Itu sangat padat dan dilewati oleh jalan angkutan berat. Itu terjadi penurunan sebetulnya. Jadi penurunannya lumayan signifikan. Dengan Apil ini tentunya titik konflik, titik hambatan, progresi kendaraan, volume kendaraan itu bisa kita atur. Karena lalu lintas itu, Pak, bukan hanya kendaraan bermotor yang akan di atasnya. Juga di situ ada fungsi pejalan kaki. Konten katanya Simpang 4 itu juga sangat kredit ya untuk beban jalannya. Kita harus akui itu. Di arah Bundaran akan terjadi perlambatan lagi. Dari Ayani juga masuk, dari Cempaka juga masuk, dari Martapura juga masuk. Karena memang dari Simpang 4 itu akhirnya menjadi kredit sekali karena tumpukan dari Ayani, dari Banjarmasin, dari Martapura, juga dari Plehari, plus juga dari Tanah Bumbu Pak sekarang karena ada jalan baru itu yang masuk. Saran saya sebenarnya Jalan Trikora itu sekarang harusnya menjadi jantungnya Kota Banjarbaru. Dari Pemko Banjarbaru itu juga telah mengusulkan untuk bisa ada penambahan ruas jalan baru gitu yang menembuskan dari Jalan Trikora itu langsung ke Sungai Ulin. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk kemudian membuka jaring-jaring jalan yang Simpang 4 itu adalah memang selain pertimbangan tadi kapasitas di Ayan itu harus didistribusikan, juga untuk melihat bagaimana perkembangan kota Banjarbaru ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pojok Bandung, kita ketemu lagi di Ngobrol Depan Balai Kota. Hari ini di suasana sore yang mendung ini. Dan hari ini kami akan mengangkat satu tema yang sedang menjadi polemik di masyarakat tentang kehadiran ATCS, Apil, atau juga mungkin lampu lalu lintas, traffic light. Kalau bahasa Jawa, kalau orang saya sepertinya bilangnya up tamju. Gitu ya. Nah, hari ini kita sudah ada narasumber yang hadir yang akan kita tanya-tanya. Yang pertama tentunya ada Kadisub Banjarbaru, Bapak Muhammad Mirhansah. Ya. Terima kasih sudah datang hari ini. Lalu juga ada akademisi dan juga pengamat perkotaan Bapak Bang Akbar Rahman. Nah, kita ngobrol ini tentang itu tadi, Pak. ATCS atau traffic light lah kita menyebutnya ya, yang baru saja hadir di Banjarbaru. Yang pertama di Jalan Panglima Batur ini, lalu yang kemudian yang terbaru di Ahmad Yani ya. Nah, ini bisa dijelaskan kepada masyarakat, kenapa sih ini harus hadir begitu, harus muncul di Banjarbaru. Silakan Pak Mirhan. Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi Banjarbaru dalam perkembangan pertumbuhan lalu lintas ya, beberapa akhir tahun ini terlihat sangat mencolok ya pesatnya gitu. Ya, betul. Nah, jadi kita perhatikan bahwa di kajian kami itu untuk PC ratio. Nah, PC ratio itu adalah perbandingan antara volume kendaraan yang melintas ya. Ya. Dibandingkan dengan kapasitas ruas jalan yang ada, khususnya nih Jalan Ayani. Itu sudah lumayan berat, Pak. Di scoring antara 0,7 sampai dengan 0,8 maksimal 1. Maksimal 1. Ya. Nah, jadi per jam itu untuk dari Banjarmasin sampai Banjarbaru, per jam itu 6.200-an kendaraan yang melintas. Per jam. Per jam itu Per di jam. hari kerja. Hari normal. Hari normal ya. Kemudian juga dari Banjarbaru ke Banjarmasin itu 4.200-an baliknya. Ya. Nah, kemudian waktu tunggu yang kita hitung juga dari persimpangan dan segala macam itu rata-rata sudah di atas 30 detik semua. Ada yang sampai 1 menit gitu waktu tunggunya dan segala macam kan gitu. Jadi dari hasil kajian itu ternyata sudah memenuhi syarat untuk Banjarbaru memang butuh filter ya untuk mengurangi beban jalan. Ya, beban jalan karena kalau 0,7 sampai 0,8 itu skala rasionya sudah lumayan tinggi. Nah, jadi harus ada filter untuk bisa beban jalannya dikurangi. Nah, memang beban jalan itu ada 2 pilihannya untuk apa? Untuk menguranginya. Satu pilihannya silahkan tambah kapasitas jalannya.
tahu. Atau yang kedua, kita atur anunya, Iya, ada aturan lalu lintasnya agar volume jalan itu bisa kita kendalikan. katakanlah kehadiran traffic light ini sebagai gerbang buka tutup gitu ya. Bukan tutupnya. Jadi traffic light itu sebenarnya bukan untuk jawaban terhadap kemacetan. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi fungsi AFIL itu kan adalah mengatur, ya, kemudian juga mengarahkan terus agar bisa dikendalikan, itu sifatnya. Karena lalu lintas itu Pak, bukan hanya kendaraan bermotor yang akan di atasnya, Ya. juga di situ ada fungsi pejalan Pejalan kaki, kaki. ya pedestrian. Itu harus kita fungsikan dengan baik. Ah. Nah, jadi melihat dengan visi rasio yang sudah tinggi ini, maka untuk Banjarbaru kita butuhkan filter-filter. Ya. Nah, kita sudah ada filter di kilometer 31 ya, di Brimob. Kemudian kilometer 31 ya Brimob, 33 di RU Ulin. Dan kemudian yang antara RU Ulin sampai dengan Simpang 4, Banjarbaru, yang konon katanya Simpang 4 itu juga sangat kredit ya untuk beban Kredit, jalan. ya, Ya. betul. Kita harus akui itu. Iya. Nah, jadi perlu di tengah-tengahnya lagi kita butuh filter lagi, gitu ya. Itulah ditetapkan di Simpang 4, Ayani Tugu Adipura itu. Nah, jadi setelah dilakukan uji coba kemarin, uji coba kita kan masih melakukan 4 fase ya. Iya. 4 fase itu berarti seluruhnya pada saat lampu merah stop. Pada saat lampu hijau jalan baik yang belok kanan maupun yang lurus. Itu terjadi penurunan sebetulnya. Jadi penurunannya lumayan signifikan. Ya. Yang arah Banjarmasin dan juga arah Banjarbaru sama-sama turun ke 3.200. 3.200. Karena dia terbagi antara jalan Langkat dan juga jalan Pangeran Suryansah. Oke. Nah, kalau pada saat normal itu dibuka semua itu kan numpuknya ada di Jalan Ayani. Jalan Langka langsung belok kiri ke Ayani. Jalan Suryansah belok kiri langsung ke Ayani. Nanti, titik konfliknya justru ada di U-turn setelah itu. Hambatannya itu ada di U-turn, setelah itu. Nah, U-turn yang menyambut lagi kan gitu loh. Akhirnya yang mau lurus juga terhambat, gitu ya. Baik itu yang mau lurus yang jalan semula maupun mau lurus yang jalan lawannya. Nah, seperti itu. Jadi justru dengan inilah kita harus kendalikan. Kita coba dengan APIL ini tentunya titik konflik, titik hambatan, provinsi kendaraan, volume kendaraan itu bisa kita atur. Sehingga beban jalan kita juga akan turun. Nah, dengan harapan tentunya tingkat keselamatan kejenuhan jalan itu juga meningkat. Plus juga kita harus jangan lupa pejalan kaki di mana yang harus kita taruh. Iya, pedestriannya juga. Pedestriannya juga. Nah, jadi pejalan kakinya kan jujur Pak, kita untuk Jabra kalau saat ini untuk Banjarbaru yang paling efektif kan jembatan penyeberangan orang. Ya. Sekarang itu. Nah, sekarang kan misalnya orang naik angkutan umum ya, turun di halte Minggu Raya, dia mau ke halte 0 nyebrang lewat mana? Ya, nah, disitulah harus diintegrasikan seperti itu. Kalau dari Bang Akbar Rahman nih melihat ini tentang kehadiran APIL atau traffic light lampu lalu lintas yang sudah digagas oleh Disub Kota Banjarbaru, cukup efektifkah untuk masyarakat Banjarbaru? Baik, sebelumnya tadi kita mendengar bahwa ini tidak serta-merta langsung ada ya. Betul. Tapi berdasarkan sebuah kajian, sebuah data yang dilakukan berkali-kali, dikumpulkan, kemudian terbukti memang kapasitas Jalan Ayani ini bisa dikatakan berat ya, 0,7, 0,8. Yang kapoid 1 maksimal itu adalah sesuatu yang hampir penuh gitu kan. Nah, jadi memang salah satu tujuan di adakannya lampu merah atau traffic light itu adalah mengatur arus lalu lintas, kemudian apalagi bagaimana kemudian distribusi dari lalu lintas itu bisa tersebar dengan baik. Nah, ini adalah tujuannya. Memang dalam hal satu lagi yang bisa kita ambil pilihan untuk melakukan solusi terhadap kondisi kepadatan di Jalan Ayani ini adalah salah satunya adalah memecah arus yang tadinya menumpuk di Ayani, kita pindah ke jalur yang lain. Nah, tentu ini berkaitan dengan kapasitas jumlah panjang jalan yang perlu diperhatikan juga. Banjarbaru setelah jadi ibu kota itu terus berkembang dan menjadi pusat sekarang ini. Yang tadinya hanya menjadi jalur yang dilewati, sekarang kendaraan itu berhenti di kota Banjarbaru. Yang dulunya dari hulu sungai, dari Tabalong itu
menuju ke Banjarmasin hanya melewati. Sekarang mereka berhenti di sini Ya. karena pusat pemerintahan di Kota Banjarbaru sehari. Yang dulunya sebatas kota transit ya, bandara transito ya. Yang tadinya Jalan Ayan itu hanya dilewati, Ya. maka kemudian tidak ada persimpangan yang diaktifkan supaya arus itu bisa cepat. Hari ini tidak demikian lagi. Ya. Hari ini mereka berhenti, mereka harus menuju ke beberapa wilayah kawasan di Banjarbaru, maka kemudian kita harus membuka jalur-jalur yang tadi tidak begitu tidak begitu tinggi. Ya. Itu dibuka. Salah satunya adalah jalur ini tadi, Ya. persimpangan itu. Ah. Kalau 5 tahun yang lalu tidak ada gunanya, tapi hari ini berguna. Sangat Kenapa? berguna. Untuk mengembangkan kawasan kita. Ya. Banjarbaru tidak linear lagi, dia harus berkembang. Ya, ya. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan juga, Banjarbaru perlu bantuan dari pemerintah provinsi saya kira untuk mengenai persoalan ini. Oke. Ya, kenapa? Karena beban Banjarbaru untuk mengatasi ini berat. Sudah overload ini, Pak. Overload. Apalagi penyebab ini kan sebenarnya adalah akibat kepindahan ibu kota provinsi. Iya, iya. Jadi ada kontribusi di situ. Nah, kemudian secara bersama-sama Kota Baru dan provinsi harus memetakan ulang nih. Iya. Memetakan ulang jalan-jalan yang kemudian bisa memecah tadi. Sehingga arus jalan Ayan itu bisa terdistribusi. Ini harus dipikirkan. Iya, iya. Ya. Nah, kenapa? Karena hari ini kemudian 5 tahun yang akan datang itu akan lebih sulit menatanya. Dan hal yang utama yang paling perlu kita tata yang pertama adalah sistem transportasi. Apakah itu infrastruktur jalannya ataupun transportasi publiknya. Ini harus betul-betul cermat kita pikirkan. Nah, ambil kita contoh sekarang. Jalan lingkar Trikora misalkan. Yang hari ini fungsinya adalah untuk angkutan alat berat. Ya. Semua numpuk sana. Tapi jalur keluarnya kembali ke Bundaran. Ya. Masuk keluar Jalan Cempaka. Hari ini Jalan Cempaka dari Simpang 3 Trikora sampai ke Bundaran sangat padat. Itu sangat padat dan dilewati oleh jalan angkutan berat. Nah, ini harus ada alternatif sebenarnya. Dan itu menyebabkan apa? Di arah Bundaran akan terjadi perlambatan lagi. Dari Ayani juga masuk, dari Cempaka juga masuk, dari Martapura juga masuk. Nah, ini kalau kita tidak melakukan rekayasa sistem transportasi, maka akan semakin berat nanti ke depannya. Maka saran saya sebenarnya Jalan Trikora itu sekarang harusnya menjadi jantungnya Kota Banjarbaru. Kenapa? Karena itu adalah jalan yang berada di tengah-tengah, betul tengah-tengah, infrastrukturnya bagus, lebar, dan di antaranya ada kompleks perkantoran provinsi, dan di sini sebelah utaranya ada kompleks perkantoran ibu kota wali kota. Nah, ini akan mengikat. Maka kemudian memang kita perlu ada distribusi tadi jalan yang kemudian menyebarkan kawasan di Jalan Ayan itu terpecah. Ya, maka kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk kemudian membuka jaring-jaring jalan yang simpang 4 itu adalah memang selain pertimbangan tadi kapasitas di Ayan itu harus didistribusikan, juga untuk melihat bagaimana perkembangan kota Banjarbaru ke depannya. Saya kira Ini gitu. sebagai usulan dari Bang Rahman sebagai pengambat perkotaan begitu ya. Nah, ini juga ada yang menarik selama ini yang berkembang di masyarakat, polemiknya bahwa ketika hadirnya traffic light ini, lampu lalu lintas ini, masyarakat berharap tidak macet lagi karena kita sadar bahwa Banjarbaru itu semakin lama sudah mulai macet nih. Kalau buat orang yang tinggal di kota besar mungkin Jakarta, Surabaya ini belum macet sih sebenarnya. Cuma penumpukan kendaraan saja ya, volumenya naik. Belum macet karena masih bergerak. Tapi masyarakat karena kita sudah tidak terbiasa menyebutnya ini macet. Nah, hal apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa itu tadi kehadiran itu harusnya kita sepakati, kehadiran traffic light ini bukan untuk menghentikan kemacetan ya, tapi karena mengurai sebenarnya, mendistribusikan begitu ya. Nah, tergantung tadi Pak usulan dari Bang Akbar tadi tentang bagaimana mendistribusikannya ke arah Trikora begitu ya. Bagaimana? Apakah sudah sejauh itu di Sumber Kota Banjarbaru mengkaji ini? Baik, jadi terkait dengan pengaturan jalan Trikora, memang Trikora itu kan akses utama yang untuk masuk ke kawasan strategis kantor gubernur ya. Bahkan sekarang bukan kantor gubernur lagi, sudah ada kantor Muspida atau Forkopimda provinsi juga semua sudah bergabung di sana. Nah, dan memang pada saat ini untuk pengalihan kendaraan berat ya yang langsung menuju ke daerah hulu sungai itu diarahkan lewat sana. Tapi memang
sesuai dengan Pak Akbar sampaikan tadi, dari Pemkot Banjarbaru itu juga telah mengusulkan untuk bisa ada penambahan ruas jalan baru gitu, yang menembuskan dari Jalan Trikora itu langsung ke Sungai Ulin. Ya. Nah gitu, supaya nanti yang mau ke arah hulu sungai itu tidak bertumpuk lagi di bundaran Simpang 4. Karena memang bundaran Simpang 4 itu akhirnya menjadi crowded sekali karena tumpukan dari Ayani, dari Banjarmasin, dari Martapura, juga dari Plehari, plus juga dari Tanah Bumbu pas sekarang, karena ada jalan baru itu yang jalan masuk. baru itu ya. Seperti itu. Betul. Nah sejauh ini dari evaluasi yang ada nih, traffic light atau apel yang sudah berjalan ini seperti apa Pak? Kalau untuk yang Panglima Batur, saya pikir jalannya sudah efektif. Sudah tinggal efektif. yang di Jalan Ayani ya. Jadi kemarin kita udah uji coba 4 fase. Nah, tapi memang ada beberapa evaluasi yang kami lakukan, perlu adanya beberapa rambu lagi Pak ya untuk kita kelengkapi supaya untuk menjaga keselamatan semuanya ya, baik pengendara maupun pejalan kaki. Ekselasi lalu lintas kita semakin naik menuju akhir tahun, ada Nataru. Ditambah tanggal 5 nanti kita juga sudah harus haul guru sekumpul. Ya, jadi uji coba nanti setelah itu kita laksanakan kembali dengan uji coba 3,5 fase Pak. Nanti 3,5 fase. Jadi 3,5 fase itu yang lurus nanti itu bisa tetap lurus, kalau di hijau mungkin yang belok kanan itu waktunya tidak bersamaan. Nanti kita akan uji coba seperti mana yang lebih efektif. Dengan artinya Tugu Adipura tetap berada di tengah. Nanti kita evaluasi lagi. Tapi kalau sudah menuju eskalasi ini, ATCS itu juga perlu pembiasaan ternyata. Betul. Karena kita belum terbiasa. Itu perlu pembiasaan. Jadi memang sesuatu yang baru itu selalu ada resisten ya. Padahal nanti kalau sudah terbiasa nanti akan terlihat ininya. Distribusinya itu nanti akan terlihat betul gitu. Karena jujur pakai sekarang, Bapak perhatikan Suryansa itu kosong ya. Karena semua numpuk langsung lurus ke Ayani. Tapi pada saat kemarin itu api itu digunakan, itu semua kan tertahan dia. Nggak langsung masuk ke Ayani dia. Jadi dia yang di sini baru jalan, yang dari Banjarmasin ke Banjarbaru jalan, di sini berhenti, di sini stop dia baru jalan, sehingga beban jalan itu kan terlihat terbagi dia. Karena selama ini asumsinya masyarakat ketika berkendaraan ya udah lewat-lewat aja gitu ya. Tiba-tiba hadir itu. Betul. Kemudian berasa dihalangi gitu. Berasa dihalangi. Efek berikutnya adalah tentu ada pengurangan U-turn lagi. Berarti kan titik konflik nanti akan terkoreksi lagi Pak. Dulu yang perlu U-turn, sekarang nggak perlu pakai U-turn lagi, langsung belok kanan gitu loh. Kalau dulu kan harus lurus dulu, atau yang dari Nangka harus lurus dulu, depan Minggu Raya baru balik kanan, baru masuk ke Suryansa. Kan tidak perlu lagi seperti itu dilakukan. Iya. Jadi U-turn pun juga menjadi satu polemik. Beberapa masyarakat juga beranggapan ya selama ini di sini boleh belok, tiba-tiba harus ditutup dan harus menempuh jarak agak jauh itu juga ngeluh ya. Nah ini kalau dari pengamat perkotaan ini bagaimana? Tugu Adipura itu ya. Jadi saya sempat ditanya wartawan juga kemarin beberapa minggu yang lalu ketika melakukan rekayasa itu ya. Jadi memang kita juga sempat mengamati bahwa ketika ada 4 fase tadi yang berjalan memang agak sedikit terlambat. Ya ada keterlambatan. Kita amati memang kita lihat wartawan tanya tentang keberadaan Tugu bagaimana, apakah itu menjadi persoalan gitu kan. Nah saya jawab aja bahwa Tugu itu sebagian memakan jalan, tentu itu akan menghalangi, kan begitu. Lalu sarannya apakah dibongkar? Saya bilang ya kalau mau bagus dibongkar kan gitu. Nah cuma memang persoalannya tidak segampang itu ketika kita melakukan penataan. Perlu ada beberapa kali uji coba gitu ya, mencari yang fase terbaik tadi. Nah ini yang harus saya kira pemerintah kota terus bekerja keras untuk kemudian melakukan upaya itu. Karena dibukanya itu tadi, itu membuat jaring-jaring jalan kita yang tadinya tidak optimal digunakan, itu akan beroptimal. Dan juga itu secara dampak ekonomi, pembukaan jalan itu akan menyebabkan kawasan di Jalan Sultan Suryansa tadi, itu akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi baru. Bisa jadi di sana ada pertumbuhan kafe, hotel, saya kira ada di sana hotel kan. Nah, ini kemudian menyebabkan jaring-jaring jalan itu bisa optimal semua di Kota Banjarbaru. Tidak seperti saat ini, hanya tertumpu di Jalan Ayani, sebagian di Jalan Batur, Panglima Batur. Nah, kemudian hubungan antara Jalan Ayani, Panglima Batur dan juga Trikora nantinya, di antaranya itu kawasan-kawasan yang tadinya tidak begitu berkembang, kedepannya akan berkembang. Ya berarti diperlukan jalur interkoneksi ya interkoneksi karena jalan yang kemudian banyak dilalui itu pasti akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan itu. Nah,
Kembali tadi bagaimana kemudian solusinya ketika jalan Trikora itu tidak lagi untuk jalan angkutan berat. Maka kemudian memang kalau kita lihat secara mapping, Ya. jalan Trikora itu memang tujuannya kemarin dibentuk ketika Banjarbaru belum menjadi ibu kota, itu adalah memecah jalur Ayani juga. Jalur Ayani juga. Nah, saat ini kan jalur Ayani itu tidak dilewati oleh angkutan berat, sudah berat juga nih. Maka dia harus jadi dipecah. Oke. Maka kemudian angkutan angkutan alat berat ini dia harus keluar lagi. Kalau dulu Trikora itu pinggirannya kota Banjarbaru. Hari ini tidak. Dia Ya. berada di antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Nah, maka kemudian dia harus keluar lagi ke sana. Dan tidak boleh lagi dia masuk lagi ke Cempaka nanti. Harus ada jalan alternatif. Langsung menghubungkan ke jalan lingkar menuju ke Tanah Bumbu, ke Hulu Sungai. Nah, maka kemudian arus itu akan terpecah. Dan kawasan-kawasan yang tadi di pinggir, yang belum ada kawasan pertumbuhannya itu akan ikut tumbuh juga. Nah, ini kemudian menyebabkan kota Banjarbaru semakin berkembang ke depannya. Karena jalan adalah struktur utama pembentuk ruang. Ketika jalan itu kita tata dengan baik, maka dia akan membuat tata ruang itu akan lebih bagus. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Kalau kita terlambat saja akan sulit. Buktinya apa? Buktinya ketika bandara misalkan Samsudin Nur itu kiblatnya dirubah, digeser sedikit saja, akses jalan menujunya berbelok-belok karena rumitnya pembebasan. Nah, ini harus kita siapkan dari sekarang. Gitu. Nah, ini yang menarik bahwa ada kalanya bahwa ini kan perubahan nih yang sedang terjadi di Banjarbaru. Tapi ada kalanya juga katanya orang perubahan itu perlu dipaksakan. Jadi seberapa konsistennya di Sub Banjarbaru untuk kemudian dalam tanda kutip memaksa masyarakat bahwa ini sebenarnya kita perlu ini, apil ini. Bagaimana Pak Miran? Uji cobanya akan seberapa? Agak apa ya? Istilah pemaksaan ini agak berat ya. Sebenarnya ini kurang populis sebenarnya. Ini bukan pemaksaan kehendak, Bos. Ini memang sudah kebutuhan kota ya, sebetulnya. itu yang harusnya dipahami oleh masyarakat. Keadaannya. Seperti Pak Akbar bilang, semakin terlambat semakin payah kita. Betul. Karena ini kapasitas volume ini bukan semakin menurun ini. Semakin terus bertambah. Iya, Gitu apalagi makanya pembukaan jaringan itu harus cepat juga kita kita proses. Kredit kendaraan bermotor pun sekarang sudah semakin dipermudah ya kan. Betul. Salah satunya. Nah, itu juga bisa berimplikasi ke kondisi volume jalan begitu ya. Nah, ini juga yang pertanyaan selain di 2 ATCS ini karena kita sudah sepakat bahwa Tugu Adipura tidak akan dibongkar begitu ya laporan terakhir. Nah, ini kira-kira setelah ini ATCS ini akan hadir di mana lagi selain di Jalan Ayani, Jalan Panglima Batur yang dirasa perlu? Untuk ATCS satu lagi kita dapat dari provinsi ya untuk yang Simpang Kong. Simpang Kong itu yang Jalan Trikora dengan Jalan Ayani yang dari Lianganggang. Ini sedang proses juga, itu nanti kawan-kawan dari provinsi yang sedang melakukan uji cobanya. Dan kemudian ke depan itu Pak, kita juga untuk jalan arah akses baru bandara Pak, Simpang 3. Nah di situ, itu ya filter kita juga semakin kuat kalau dari situ startnya gitu ya, karena memang filter untuk lewat Banjarbaru karena kapan volume yang tinggi ini juga harus lebih kuat juga seperti itu. Nah itu yang memecah, ada juga kemungkinan nanti yang Simpang 4 Jalan Bandara Baru Pak. Simpang 4 Jalan Bandara Baru yang dari dari yang arah Jalan Gubernur Sarakawi, kemudian jalan dari Jalan Bina Putra itu ya tembusan itu Bina Putra dan Jalan Bandara Baru seperti itu. Kalau di kawasan Simpang 4 bagaimana Pak? Karena terutama kalau akhir pekan juga Simpang 4 ini sedang dalam kajian PUPR Pak terkait dengan kemungkinan seperti apa gitu loh. Apakah itu ada kemungkinan jalan layang apa itu ATCS, tapi kalau memang ATCS itu juga harus diatur lagi ini ya. Karena kan simpangnya juga lumayan dihitung gitu agak lebar dia ininya. Itu bukan Simpang 4, Simpang 5 mungkin terlihatnya. Ada pecahannya banyak. Pecahannya agak banyak. Kalau kita hitung jalurnya di Simpang 10 itu. Simpang 10. Masuk ke jalan pernah itu. Tapi sebetulnya idealnya memang Pak untuk mengurangi kapasitas Simpang 4 itu tentunya dibutuhkan jalan tembus langsung akses yang arah Sungai Ulin. Sebenarnya itu yang itu. Satu lagi dan juga sebentar lagi kita ada satu lagi perwali terkait dengan Pak, pembatasan angkutan berat ya.
kecuali sembako, BBM dan BBG pada jam-jam sibuk. Ya. Nah, itu sebentar lagi akan diterbitkan. Sekarang prosesnya lagi di provinsi untuk Harus perwalinya. segera itu Pak. Karena ya ini saya juga di luar ini TCS ini kemarin juga yang sampai ke redaksi kami juga menyampaikan terutama yang di Jalan Sungai Ulin yang tembus dari Jalan Mali-Mali itu kan kalau pagi sampai sore itu alat-alat berat itu sangat mengganggu sekali. Kalau gitu. harus kita batasi. Nah betul. Pada Karena jam-jam sibuk utamanya. pagi terutama itu saya lihatnya serem banget itu anak-anak yang berangkat sekolah atau berangkat kerja berbarengan dengan truk tangki dengan alat-alat berat itu juga lumayan mengganggu ya dan jalannya pun sudah mulai rusak tuh kan. Ya. Terutama yang di depan. Gitu. Kalau Bang Rahman gimana nih? Nah, jadi yang harus dipahami masyarakat juga hari ini, status Jalan Ayan itu sebenarnya sudah berbeda 5-10 tahun yang lalu. Betul. Kalau dulu yang saya katakan tadi, supaya jalur linear saja. Ya. Nah, sekarang ini Jalan Ayan itu sebenarnya dia sudah berfungsi sebagai jalan kawasan gitu ya, ibu kota provinsi yang menjadi predikat yang dulunya sebagai Jalan Ayan itu sekarang harusnya berpindah ke Jalan Trikora. Seharusnya. Dia yang berstatus itu sekarang. Jadi Jalan Ayan ini statusnya sekarang ini seperti Jalan Panglima Batur dulunya. Gitu. Nah, ini harus dipahami juga bahwa ini adalah bagian daripada konsekuensi pengembangan kawasan kota yang semakin meningkat aktivitasnya, semakin meningkat kebutuhan masyarakatnya. Maka kemudian kita butuh jaring-jaring jalan yang bagus, tapi jangan terlambat. Karena kalau terlambat kita akan kesulitan dalam pembebasan. Maka kemudian ketika ada distribusi untuk mengatur lalu lintas jalan raya nih, itu memang kebutuhan, bukan untuk menghalangi laju kendaraan, tapi untuk mendistribusikan tadi. Bagaimana kemudian jaring-jaring yang tadinya hanya linear itu menjadi grid, terpola, terpecah, menghubungkan antara pemerintahan, pusat pemerintahan, kota dan provinsi. Ini akan menjadi daya tarik keduanya. Dan saya kira kalau ini terbentuk dengan baik, itu akan menjadikan pusat-pusat pertumbuhan baru di kota Banjarbaru itu semakin meluas. Nah, ini yang kita harapkan, dia tidak menumpuk lagi di jalan linear Ayani, tapi juga nanti akan berkembang di wilayah-wilayah lain. Nah itu. Maka kemudian persoalan tadi bundaran itu memang bagaimana kemudian jalur angkutan berat tadi tidak boleh lagi lewat situ, tapi dengan syarat dia harus dibuatkan jalan baru. Ini yang harus segera dan secepatnya dilakukan koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Karena status ibu kota tadi yang menyebabkan kemudian peningkatan volume jalan itu meningkat. Volume kendaraan ya. Baik, sobat Bajau Benua di ngobrol depan balai kota kayaknya sudah semakin menarik, tapi kita juga harus akhiri obrolan kita ini karena bapak-bapak ini juga baru saja selesai baru bekerja pulang dari kerja. Nah ini mungkin pesan terakhir dari Pak Mirhan nih kepada warga Kota Banjarbaru sehubungan dengan kehadiran traffic light atau ATCS Hapil ya itu sebutannya yang baru di Kota Banjarbaru ini. Silakan Pak. Baik, kami berpesan bahwa pada warga Banjarbaru bahwa pahamilah Jalan Ayani ini bukan punya warga Banjarbaru saja, tapi ini punya warga Kalsel Pak. Sebenarnya. Dan ini adalah bagian dari wajah Kota Banjarbaru yang baru. Bahwa Kota Banjarbaru berbenah ya, artinya bahwa kita sudah menjadi satu ibu kota dan tentunya kita perlu pengaturan yang lebih bagus gitu. Dan kepada warga Banjarbaru juga tunjukkan bahwa kita adalah warga yang berdisiplin. Ibu kota tanpa warga yang disiplin juga sayang gitu. Betul. Karena memang inilah kota gitu kan. Jadi bahkan kota itu terlihat dari disiplinnya Pak. Disiplinnya terhadap segala ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi kami mohon dukungan dan tentunya juga kepada kawan-kawan semua warga kota kiranya kita bisa sama-sama mematuhi dan juga menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk program ini. Itu saja Pak. Ya, kalau dari Bang Akbar Rahman nih. Ya, jadi ini bagian dari konsekuensi status ibu kota provinsi berpindah ke Banjarbaru. Pasti akan meningkat kompleksitas perkembangan kotanya gitu ya. Saya kira warga kota Banjarbaru harus bersabar saja dalam proses peralihan ini, kemudian penataan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Ini tentu ada beberapa kenyamanan yang terganggu, apakah itu keterlambatan, tapi ini dalam berproses. Saya kira Banjarbaru pasti akan mendapatkan solusi yang terbaik bagaimana kemudian kawasan kota itu semakin lebih bagus dan nyaman ke depannya. Karena mau tidak mau, hari ini kota Banjarbaru harus menjadi teladan. Warganya juga harus menjadi teladan oleh kabupaten kota lain di Kalimantan Selatan. Maka kemudian kita harus menjadi contoh terbaik sebagai warga kota yang berdisiplin berlalu lintas, sehingga kemudian
salah satu penyebab kemacetan akibat kesemrautan itu tidak muncul lagi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bang Akbar Rahman dan juga Pak Muhammad Dirhan di Kota Banjarbaru. Dan ini menarik, Sobat Pojok Banua. Saya pernah mendengar satu quote, jika ingin melihat karakter satu bangsa, lihatlah bagaimana mereka berlalu lintas, katanya begitu. Nah, begitu obrolan kita. Terima kasih sudah Baik, hadir di sini. Dan Sobat Pojok Banua terus pantau dan saksikan di ngobrol depan Balai Kota bersama kami Pojok Banua. Saya Andi Arfian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.